Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul The Great Ruler. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Mu Chen yang menyadari jika kekuatan roh di sini cukup kuat. Dan Luoli berkata bahwa panggung cahaya roh tepat berada di tengah dunia ini. Kemudian mereka pun segera melanjutkan perjalanan untuk mengumpulkan cahaya roh. Yang dimana cahaya roh ini bisa didapatkan dengan membunuh prajurit roh. Secara tiba-tiba muncul prajurit roh yang ternyata berbentuk monster. Oleh karena itu, mereka berdua langsung melancarkan serangan yang membuat monster tersebut mati seketika. Setelah berhasil membunuhnya, Mu Chen mendapatkan cahaya roh yang berupa butiran merah. Luoli mengatakan jika yang kita bunuh hanyalah prajurit roh biasa. Sedangkan cahaya roh dari Jenderal Roh 100 kali lipat lebih kuat. 我跟你一起走。但是却没有一点生机。 竟然蕴藏着这般浓郁的灵气。 Mereka berdua merasakan gelombang kekuatan yang cukup besar, dan Mu Chen merasakan aura kekuatan yang cukup familiar. Oleh karena itu, mereka berdua berniat untuk pergi mengeceknya. Benar saja, di sana terlihat para murid yang sedang bertarung. Yang ternyata salah satu murid tersebut adalah senior Anran. Seorang pria menyuruhnya untuk menyerahkan informasi titik berkumpul yang telah didapatkan. Meski begitu, Anran tak mau memberikan informasi kepadanya. Sehingga saat itu juga pria tersebut kembali menghajarnya. Namun ketika ia hendak membunuh Anran, datang Mu Chen yang menghentikan hal itu. Pria tersebut sangat kesal karena Mu Chen juga menginginkan informasinya. Sementara Anran berjanji jika Mu Chen mau membantunya, maka ia akan memberikan informasi itu. Namun, Mu Chen tak terlalu peduli dengan informasinya. Dan ia menegaskan jika senior Anran adalah temanku. Sehingga saat itu juga, pertarungan di antara mereka tak bisa terhindarkan. 有股灵力，我感觉有些熟悉。来，我们可以灵光惊叹。 别以为有点名气， 我也想知道这个情报。 Pria itu menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Mu Chen. Tapi saat ia menyerang, dirinya justru yang malah dihajar oleh Mu Chen. Bahkan dengan sangat mudah, tubuhnya dibuat tersungkur. Di saat yang bersamaan terlihat Luoli yang sudah membantai para anak buah pria itu. Yang hal itu tentu saja membuat Mu Chen sangat terkejut. Tapi Luoli menjawab jika ini hanyalah hal yang mudah. Senior Anran tak menyangka jika Mu Chen menjadi sangat kuat. Sedangkan Mu Chen bertanya apakah titik kumpul yang tadi dia bicarakan. Anran menjelaskan jika tempat keberadaan prajurit dan Jenderal Roh disebut sebagai titik berkumpul. Yang mana semakin banyak keberadaan para roh, maka levelnya semakin tinggi. Kemudian Anran memberikan sebuah peta titik kumpul level 2. Namun Mu Chen berkata jika kau tak perlu memberikannya padaku. Lagi pula kita bisa bekerja sama dan cahaya roh yang didapatkan akan dibagi rata. 想到你已经变得这么强了，不然已经全被你解决了。我们都是新生，对灵光界毫无。 Senior Anran terkejut karena dengan kekuatanmu sekarang kau tak perlu bergabung dengan timku. Tapi Mu Chen menjawab bahwa kita akan berkombinasi dengan baik. Sehingga hal itu membuat Anran sangat berterima kasih. Senior Anran mulai menunjukkan arah jalan. Dan ia memberitahu bahwa titik berkumpul tepat di depan sana. Mu Chen pun sadar jika banyak sekali prajurit roh di tempat ini. Anran bertanya apakah kita harus menyelinap untuk membunuh Jenderal Roh. Mu Chen menegaskan bahwa hal itu tak perlu dilakukan. Lagi pula di sana ada lebih dari satu tim yang sedang berburu. Oleh karena itu, kita akan menunggu sampai pertarungan puncaknya dimulai. Mu Chen dan Luoli segera menghempaskan serangannya.
yang ternyata serangan itu mampu membunuh para prajurit roh dengan mudah. Bahkan semua orang terkejut melihat kekuatan Mu Chen dan juga Luo Li. 那想必就是灵将了。我来带路。灵将如果被他们干掉，我们就白来了。或许他们才是真正的黑马。 Di sana terlihat tim lain yang dibuat terpental oleh para jenderal roh. Bahkan mereka sampai dibuat lari ketakutan. Seorang pria juga menyuruh Mu Chen untuk pergi jika tak mau mati. Walaupun demikian, Mu Chen dan Luo Li berniat untuk melawan para jenderal roh. Mu Chen menyadari jika membunuh mereka, maka akan mendapatkan banyak cahaya roh. Namun, senior Anran menyuruh mereka berdua untuk segera pergi dari sana. Mu Chen menjawab bahwa aku akan mengurusnya. Dan saat itu juga, ia mulai mengeluarkan formasi roh pembunuh iblis, yang hanya dalam sekejap saja mampu melumpuhkan jenderal roh tersebut. Semua orang tak percaya jika Mu Chen begitu luar biasa. Dan kini, Mu Chen berniat untuk melakukan pukulan terakhir. Namun tiba-tiba datang Luo Li yang menghentikannya. Karena Luo Li merasa ada yang aneh dengan situasi ini. 哇！这几个灵将发狂了！发动！天哪，太强了吧！ Benar saja, kini Jenderal Roh mulai bertambah kuat dengan menyerap cahaya roh. Yang hal itu membuat Luo Li langsung menghunuskan pedangnya. Dan hanya dengan satu tebasan, ia mampu membelahnya menjadi dua bagian. Semua orang kembali dibuat terkejut karena Luo Li lebih hebat dari Mu Chen. Bahkan Mu Chen juga berkata, jika lain kali sepertinya aku tak perlu bertarung. Namun Luo Li memberitahu bahwa aku hanya ingin mengetes ilmu pedang baruku. Kemudian Mu Chen membagi dua cahaya roh itu. Lalu ia ingin segera pergi menuju tempat titik berkumpul selanjutnya. Tapi senior Anran menjelaskan jika aku hanya memiliki satu informasi ini saja. Mu Chen berkata kalau begitu kita akan mencarinya bersama. Namun senior Anran mengatakan bahwa kami tak bisa membantumu lagi. Meski begitu, Mu Chen tetap akan membawa mereka untuk pergi bersamanya. 洛丽原来比沐尘还厉害啊！ 这些灵光也是你们应得的啊！按劳分配，一人一半。 Secara tiba-tiba, mereka melihat beberapa murid yang tersungkur di tanah. Senior Anran terkejut karena yang menghajar mereka adalah Raja Pedang. Dan ternyata Raja Pedang itu bernama Wang Tong yang telah kalah bertarung melawan Li Xuantong. Wang Tong berkata jika titik berkumpul ini adalah diriku yang pertama kali mengetahuinya. Dan ia menyuruh Mu Chen untuk segera pergi dari sini. Namun Mu Chen bertanya, lantas apakah yang kau inginkan? Wang Tong segera menyuruhnya untuk menyerahkan cahaya roh. Meskipun begitu, Mu Chen tak merasa gentar sedikit pun. Dan Wang Tong sadar jika Mu Chen lumayan kuat karena bisa menahan 3 serangan dari Li Xuantong. Oleh karena itu, ia menyuruh Mu Chen untuk menyerahkan Luo Li. Maka dengan begitu, dirinya akan membiarkan Mu Chen tetap hidup. Mendengar perkataan tersebut tentu membuat Mu Chen menjadi marah. Namun Wang Tong menjelaskan jika Li Xuantong menolak bertarung denganku lagi. Sehingga jika aku membawa gadis yang disukainya, maka kita bisa bertarung lagi. 老子可等你们半天了！我就一直闭关，你不知道也正常。榜样，自来，有点不合适吧？交给我，我就放你们走。 Mu Chen menegaskan jika kau tak butuh Li Xuantong karena aku yang akan melawanmu. Wang Tong menjelaskan jika begitu maka aku akan membunuhmu. Sehingga saat itu juga pertarungan di antara mereka akhirnya terjadi. Wang Tong mulai melancarkan serangan petirnya, yang mana serangan tersebut mampu menghancurkan bebatuan di sana. Tapi tiba-tiba Mu Chen muncul dari belakang dan langsung menghajarnya. Wang Tong berkata jika kau memiliki kemampuan yang bagus. Tapi Mu Chen menegaskan dengan kekuatan segini kau tak mungkin menang melawan Li Xuantong. Yang hal itu justru membuat Wang Tong menjadi semakin marah. Dirinya terpaksa mengeluarkan kekuatan yang harusnya digunakan untuk melawan Li Xuantong.
Wang Tong menggunakan pedang petir dari dalam tubuhnya. Dan ia berkata, jika kau bisa menahan kekuatan ini, maka aku akan menyerah. Namun, Mu Chen juga segera mengeluarkan kekuatan petirnya. 我要把你打出灵光界！这李玄通的手下败将，雷鸣斩！你要能接下我这招，我就认好。既然如此， Melihat kekuatan Mu Chen membuat Wang Tong khawatir. Dan kini adu kekuatan petir di antara keduanya tak bisa terhindarkan. Bahkan adu kekuatan itu sampai membuat ledakan di sekitar tempat tersebut. Para penonton sangat terkejut melihat kekuatan mereka berdua. Sementara Hanran bertanya apakah Mu Chen bisa menang. Luoli menjawab jika Mu Chen pasti akan menang. Kembali ke pertarungan, di sana terlihat Wang Tong yang dihajar lagi oleh Mu Chen. Tetapi Wang Tong tak mau menyerah dan kembali memberikan pukulan. Namun kini justru dirinya yang malah dibuat tersungkur. Tak berhenti sampai di situ, Mu Chen segera bergegas untuk menyerang lagi. Tapi tiba-tiba Wang Tong langsung menyerah. Yang hal itu membuat Mu Chen terpaksa harus berhenti. 让你见识一下。 牧尘怕是有麻烦了。我怎么会输？ Wang Tong merasa kesal mengapa Mu Chen bisa begitu hebat. Oleh karena itu, dirinya akan membiarkan mereka pergi dari sana. Tetapi Mu Chen tak terima karena sebelumnya kau ingin merampok kami. Sehingga saat itu juga Wang Tong memberikan cahaya roh 1000 tahun kepadanya. Walaupun begitu, Mu Chen bilang bahwa ini masih belum cukup. Karena kau telah berniat untuk merebut Luoli. Oleh karena itu, kau harus membayar kompensasi jika ingin tetap hidup. Dikarenakan tak punya pilihan lain, Wang Tong terpaksa memberikan informasi tentang titik berkumpul, yang dimana titik berkumpul ini sangatlah berbahaya. Mendengar hal itu, membuat mereka semua menjadi terkejut, karena tempat tersebut terdapat Raja Roh yang sangat kuat. Mu Chen tak terlalu peduli, lagi pula seorang murid belum pernah ada yang bisa mengalahkan Raja Roh. Sehingga ia tak mau mengambil resiko pergi ke sana tanpa imbalan yang pantas. Namun, Wang Tong bilang, jika kau mengalahkan Raja Roh, maka dirimu bisa terkenal. Oleh karena itu, Mu Chen pun berniat untuk pergi ke sana. 要么给出让我满意的赔偿。这是我刚抢来的1000道灵光，都可是堪比通天境的强者。极度危险！还怎么在狩猎站一战成名啊？ Kemudian Wang Tong bilang jika ia memiliki ide untuk membuat tim bersama. Tetapi Mu Chen berkata jika kau tak berhak untuk bergabung dengan tim. Namun Wang Tong menjelaskan jika ingin melawan Raja Roh maka kita harus pergi bersama. Setelah berpikir beberapa saat, Mu Chen pun setuju dengan ide tersebut. Tetapi Wang Tong harus mengikuti perintah dari Mu Chen. Dan jika dia melakukan hal yang mencurigakan, maka Mu Chen sendiri yang langsung membunuhnya. Wang Tong setuju dengan perkataan itu, yang membuat Hanran senang karena memiliki kesempatan untuk membunuh Raja Roh. Sehingga Wang Tong pun akan memimpin jalan untuk mereka. 灵王的想必不止我们。我也是在灵芝店购买的，毕竟我们的目标都是那个灵王。把情报给我，你可以。机会去猎杀灵王啊！ Dan pada akhirnya, spoiler untuk episode 56 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.